Kejutan besar H-1 jelang laga. Mendadak kabar Prof. Alex Pastor datang di saat timnas Indonesia U17 asuhan Coach Nova Arianto berjuang cetak sejarah dengan lolos semifinal Piala Asia U17 2025. Fans Garuda bisa auto terkejut mendengarnya. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta mengejutkannya yang bisa bikin kamu bahagia mendengarnya. Alhamdulillah, doa publik akhirnya terkabul juga. Jelang laga kontra Korea Utara besok malam, Ketum PSSI Erick Thohir resmi ambil langkah super tegas untuk Coach Nova Arianto dan seluruh skuad Garuda Asia. Langkah ini disebut bisa jadi kunci lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025. Fans Garuda auto terkejut heboh melihatnya. Wah, apa langkah besar yang diambil Pak Ketum? Simak ini dia berita lengkapnya. Auto bisa bikin geger Asia. Mendadak pengamat sepak bola ternama ini tanpa ragu sedikit pun yakin timnas Indonesia U17 bakal tembus ke babak semifinal. Bahkan sampai ungkap satu hal mengejutkan ini yang jadi alasan utamanya. Fans Garuda bisa langsung heboh. Benarkah ini tanda timnas U17 bakal ukir sejarah besar di Asia? Ini dia ulasan lengkapnya. Kejutan besar bikin geger. Indonesia auto untung besar jelang laga panas besok malam. Pelatih Korea Utara mendadak keceplosan, ungkap kekhawatiran terbesar soal pertahanan timnya yang punya masalah serius kayak gini. Semua dibuat terkejut dengarnya. Apakah Indonesia akan memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meraih kemenangan yang tak terduga? Simak ulasan menariknya berikut ini. Auto gemparkan Asia. Manajer Timnas U17 Indonesia mendadak berikan jawaban menohok soal peluang juara Garuda di Piala Asia U17. Semuanya auto terkejut heboh mendengarnya. Benarkah Timnas U17 punya peluang besar guncang Asia? Bukan sekadar omongan tapi sinyal serius Garuda siap ukir sejarah. Simak isi lengkap pernyataan sang manajer yang kini jadi perbincangan panas Asia. Yes, alhamdulillah. Kabar super gembira datang dari Italia. Bang Jay Itzes kembali jadi kapten dan langsung bawa Venezia menang krusial. Laga versus Monza tadi malam jadi titik balik peluang bertahan di Serie A terbuka lebar. Garuda di Eropa kembali bersinar. Aksi sang bek tangguh bikin publik takjub. Apakah ini tanda Jay Itzes akan selamatkan Venezia dari zona degradasi? Simak fakta lengkapnya. Auto heboh, cetak hat-trick spektakuler, Yakob Sayuri bikin publik terpana. Langsung kirim pesan harapan khusus ke pelatih Patrick Kluivert, berharap bisa dipanggil ke timnas Indonesia setelah tampil gacor. Aksi briliannya dinilai layak masuk skuad Garuda untuk turnamen mendatang. Benarkah ini jadi sinyal kuat Yakob bakal jadi andalan era Kluivert? Simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kejutan besar H-1 jelang laga. Mendadak kabar Prof. Alex Pastor datang di saat Timnas Indonesia U17 asuhan Coach Nova Arianto berjuang cetak sejarah dengan lolos semifinal Piala Asia U17 2025. Fans Garuda bisa auto terkejut mendengarnya. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta mengejutkannya yang bisa bikin kamu bahagia mendengarnya. Di tengah euforia menjelang laga perempat final antara Timnas Indonesia U17 melawan Korea Utara, kabar mengejutkan datang dari salah satu sosok penting di balik layar skuad Garuda, yakni asisten pelatih Timnas senior Alex Pastor. Pelatih asal Belanda itu membagikan pengalaman menariknya selama mendampingi skuad merah putih dari sisi lapangan. Meski baru 2 kali bertugas secara langsung, yakni saat timnas menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret lalu, Pastor mengaku sudah jatuh hati dengan suasana sepak bola Indonesia. Menurut Pastor, ada satu hal yang sama dari 2 pertandingan tersebut, yakni sambutan luar biasa dari para pendukung Indonesia. Baik bermain di kandang maupun tandang, tim selalu mendapat dukungan penuh. Ia menyebut para penggemar Indonesia sangat fanatik dan memberikan energi besar bagi tim.
Saat melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Pastor terkesima karena ada sekitar 78.000 penonton memenuhi stadion. Sambutannya benar-benar luar biasa. 78.000 orang di stadion dan syukurlah kami bisa menang, ujar Pastor dikutip dari Football Premier. Kemenangan itu terasa makin spesial karena sebelumnya Indonesia menelan kekalahan telak 1 hingga 5 dari Australia. Pastor juga menyoroti bagaimana antusiasme masyarakat Indonesia terhadap para pemain yang berkarier di Eropa. Ia mengatakan para pemain ini berangkat dari Eropa sebagai pemain biasa, namun begitu tiba di Indonesia, sambutan fans membuat mereka terlihat seperti superstar. Bayangkan saja banyak pemain datang dari Eropa Barat. Saat naik pesawat, mereka hanya pesepak bola biasa. Tapi saat mendarat, sambutannya luar biasa seolah mereka bintang besar. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu pengalaman unik dan menyenangkan selama bergabung di staf kepelatihan Indonesia. Selain soal fanatisme supporter, Pastor juga menyoroti cuaca panas di Jakarta sebagai salah satu tantangan. Ia menceritakan pengalamannya saat jogging pagi bersama Gerald Vandenburg, sesama staf pelatih. Saya sempat beberapa kali jogging bareng Gerald. Kecepatan kami sama, tapi benar-benar terasa betapa panasnya udara di Jakarta. Ia juga memahami bahwa para pemain bisa mengalami kelelahan berat saat bertanding di bawah cuaca panas seperti itu, terutama di stadion besar seperti GBK. Auto gemparkan Asia. Manajer Timnas U17 Indonesia mendadak berikan jawaban menohok soal peluang juara Garuda di Piala Asia U17. Semuanya auto terkejut heboh mendengarnya. Benarkah Timnas U17 punya peluang besar guncang Asia? Bukan sekadar omongan, tapi sinyal serius Garuda siap ukir sejarah. Simak isi lengkap pernyataan sang manajer yang kini jadi perbincangan panas Asia. Manajer Timnas Indonesia U17 Zaki Iskandar memberikan jawaban bijak saat ditanya soal peluang timnya menjuarai Piala Asia U17 2025. Ia menegaskan bahwa tim saat ini belum memikirkan gelar juara dan memilih untuk fokus menghadapi pertandingan satu persatu. Tim asuhan Nova Arianto memang sedang dalam tren positif di turnamen ini. Mereka berhasil lolos ke babak perempat final dan akan menghadapi tim kuat, Korea Utara U17, pada Senin 14 April 2025 di King Abdullah Sport City Hall Stadium Jeddah, Arab Saudi. Indonesia melaju ke fase ini sebagai juara grup C, sementara Korea Utara melangkah sebagai runner-up grup D. Zaki menegaskan bahwa saat ini fokus utama tim adalah lolos dari babak perempat final dan baru memikirkan langkah berikutnya. Ia ingin tim tetap tenang dan terfokus agar bisa tampil maksimal. Kami jalanin satu-satu dulu. Sekarang targetnya lolos perempat final, baru mikir ke semifinal, ujar Zaki seperti dikutip dari kanal YouTube Sindonews. Sudah sejauh ini ya sekalian saja terus melangkah dari semifinal ke final, lanjutnya sambil menyemangati tim. Sementara itu, salah satu pemain, Raffi Rashid, menyatakan bahwa seluruh tim akan berlatih keras memanfaatkan sisa waktu yang ada demi tampil maksimal melawan Korea Utara. Kami akan berikan yang terbaik untuk laga berikutnya, ucap Raffi. Terus dukung kami, fans Garuda. Kami akan berjuang demi kalian. Alhamdulillah doa publik akhirnya terkabul juga. Jelang laga kontra Korea Utara besok malam, Ketum PSSI Erick Thohir resmi ambil langkah super tegas untuk Coach Nova Arianto dan seluruh skuad Garuda Asia. Langkah ini disebut bisa jadi kunci lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025. Fans Garuda Auto terkejut heboh melihatnya. Wah, apa langkah besar yang diambil Pak Ketum? Simak ini dia berita lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pesan penting kepada Timnas Indonesia U17 menjelang laga perempat final Piala Asia U17 2025. Ia mengingatkan para pemain muda yang dijuluki Garuda Asia agar benar-benar menyiapkan mental mereka karena lawan yang akan dihadapi semakin berat. Di babak perempat final, Timnas U17 Indonesia akan bertemu Korea Utara U17 lawan yang dikenal tangguh.
Erik menilai bahwa laga ini bukan hanya soal skill, tetapi juga soal mental dan kekompakan tim. Garuda Asia sukses meraih kemenangan 2-0 atas Afghanistan U17 di laga terakhir Grup C pada Jumat dini hari 11 April 2025. Dengan hasil ini, Indonesia memastikan diri lolos ke babak perempat final sebagai juara grup, mengumpulkan total 9 poin dari 3 pertandingan. Erik pun mengingatkan bahwa langkah selanjutnya akan jauh lebih berat karena tim-tim yang lolos ke babak 8 besar adalah lawan-lawan yang kuat dan berpengalaman. Maka dari itu, mental para pemain harus benar-benar siap agar bisa tampil maksimal. Persaingan di babak 8 besar pasti lebih berat. Kami akan bantu mempersiapkan mental para pemain dan terus meningkatkan kerjasama tim agar semakin solid, tulis Erik melalui akun Instagram pribadinya Jumat 11 April 2025. Erick Thohir juga menyampaikan rasa bangganya terhadap pencapaian tim yang dilatih Nova Arianto. Indonesia menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang masih bertahan hingga babak perempat final. Sementara dua negara tetangga, Vietnam U17 dan Thailand U17, harus tersingkir di fase grup karena gagal meraih hasil yang baik. Alhamdulillah, Timnas U17 berhasil menyapu bersih 3 kemenangan di fase grup setelah mengalahkan Afghanistan 2-0, ujar Erik. Kemenangan ini memastikan bahwa Timnas Indonesia U17 adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 selanjutnya. Erik pun berharap Garuda Asia bisa terus memberikan penampilan terbaik untuk membanggakan merah putih di level internasional. Dengan mental yang kuat, kerjasama tim yang kompak, dan semangat juang tinggi, Indonesia punya peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Kejutan besar bikin geger. Indonesia auto untung besar jelang laga panas besok malam. Pelatih Korea Utara mendadak keceplosan, ungkap kekhawatiran terbesar soal pertahanan timnya yang punya masalah serius kayak gini. Semua dibuat terkejut dengarnya. Apakah Indonesia akan memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meraih kemenangan yang tak terduga? Simak ulasan menariknya berikut ini. Timnas U17 Indonesia akan menghadapi Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Lawan Garuda Asia ini merupakan tim yang berhasil finish sebagai runner-up Grup D. Pertandingan terakhir Grup D digelar pada Jumat dini hari, di mana Korea Utara hanya bermain imbang 2-2 melawan Oman. Padahal sebelum pertandingan dimulai, Korea Utara berada di puncak klasemen grup yang seharusnya membuat mereka bertemu Korea Selatan di babak 8 besar. Namun mereka 2 kali unggul lebih dulu, lalu 2 kali pula kebobolan, termasuk gol penyeimbang dari Oman yang terjadi di menit ke-98. Karena hasil imbang tersebut, Korea Utara turun ke posisi kedua, sementara Tajikistan yang menang 3-1 atas Iran naik menjadi juara grup. Akibatnya, Korea Utara gagal menghadapi saudara mereka, Korea Selatan, dan malah bertemu Indonesia yang tampil sangat solid di fase grup. Timnas U17 Indonesia menjadi salah satu dari 2 tim yang menyapu bersih seluruh pertandingan grup dengan kemenangan bersama Uzbekistan. Dalam 3 laga grup C, Garuda Asia mencatatkan hasil luar biasa. Total, Indonesia mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1. Pelatih Korea Utara, Oh Tae-song, mengaku cukup khawatir dengan performa timnya, khususnya di lini pertahanan. Setelah kebobolan 2 gol dari Oman, dia menekankan perlunya perbaikan saat melawan Indonesia. Kami kebobolan 2 gol hari ini, padahal fokus utama kami adalah pertahanan, ujarnya lewat situs resmi AFC. Kami harus segera memperbaiki sektor itu untuk menghadapi Indonesia. Dia juga menambahkan bahwa timnya akan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari turnamen ini untuk persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 yang tiketnya sudah mereka kantongi. Selain tampil tajam, Indonesia juga punya keunggulan dari segi fisik. Mereka mendapatkan waktu istirahat 4 hari sebelum perempat final, sementara Korea Utara hanya punya 3 hari. Satu lagi yang membuat Indonesia berbahaya adalah semangat juang mereka yang tak pernah luntur. Dalam 3 laga fase grup, tim asuhan Nova Arianto selalu bisa mencetak gol di menit-menit akhir, bahkan setelah menit ke-87. Pertandingan melawan Korea Utara akan menjadi laga penentu.
Jika berhasil menang, Indonesia akan melaju ke semifinal dan berhadapan dengan pemenang pertandingan antara Uzbekistan versus Uni Emirat Arab. Meski Ta Song masih bersyukur atas keberhasilan timnya lolos ke Piala Dunia U17, dia sadar bahwa tantangan besar sudah menanti. Kami sangat senang bisa lolos. Kami sudah berlatih dan mempersiapkan diri lama untuk momen ini, ujar Ta Song. Para pemain sangat senang karena berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia, tutupnya. Yes, alhamdulillah. Kabar super gembira datang dari Italia. Bang Jay Itzes kembali jadi kapten dan langsung bawa Venezia menang krusial. Laga versus Monza tadi malam jadi titik balik, peluang bertahan di Serie A terbuka lebar. Garuda di Eropa kembali bersinar. Aksi sang bek tangguh bikin publik takjub. Apakah ini tanda Jay Itzes akan selamatkan Venezia dari zona degradasi? Simak fakta lengkapnya. Venezia berhasil meraih kemenangan penting saat menjamu Monza dalam lanjutan pekan ke-32 Liga Italia musim 2024 hingga 2025 pada Sabtu malam 12 April 2025 waktu Indonesia. Bermain di Stadion Pierluigi Penzo Italia, tim yang diperkuat oleh Jay Itzes menang tipis dengan skor 1-0. Hasil ini sangat berarti bagi Venezia karena mereka sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Meskipun meraih kemenangan, Venezia masih berada di peringkat ke-19 klasemen sementara dengan 24 poin. Namun, jarak mereka kini hanya 2 poin dari Lecce, tim yang berada di posisi ke-17 atau ambang zona aman dari degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Monza semakin terpuruk. Mereka kini duduk di posisi juru kunci klasemen Liga Italia musim ini. Jay Itzes tampil sebagai starter sejak menit pertama dalam laga yang sangat penting ini. Meskipun bermain di kandang sendiri dan disaksikan pendukungnya, Venezia sempat kesulitan di awal pertandingan. Mereka kalah dalam hal penguasaan bola sehingga babak pertama berakhir tanpa gol. Masuk babak kedua, dominasi permainan justru masih milik tim tamu Monza yang mencatatkan 57% penguasaan bola. Bahkan Monza lebih banyak menciptakan peluang dengan beberapa tembakan ke arah gawang. Namun meskipun ditekan, Venezia justru berhasil mencuri gol di menit ke-72 lewat aksi Daniel Villa yang sukses memanfaatkan peluang dengan baik. Sayangnya Daniel Villa malah terkena kartu merah di menit 90+6 setelah melakukan pelanggaran keras yang dinilai tak sportif oleh wasit. Meski bermain dengan 10 pemain di sisa waktu, Venezia tetap mampu mempertahankan keunggulan 1-0 hingga peluit akhir dibunyikan. Auto heboh, cetak hat-trick spektakuler, Jakob Sayuri bikin publik terpana. Langsung kirim pesan harapan khusus ke pelatih Patrick Kluivert, berharap bisa dipanggil ke timnas Indonesia setelah tampil gacor. Aksi briliannya dinilai layak masuk skuad Garuda untuk turnamen mendatang. Benarkah ini jadi sinyal kuat Jakob bakal jadi andalan era Kluivert? Simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Jakob Sayuri tampil luar biasa saat membawa Malut United menang saat bertandang ke markas Persis Solo Sabtu kemarin. Dalam laga pekan ke-28 Liga 1 musim ini, Jakob menjadi bintang utama dengan mencetak 3 gol alias hat-trick. Dengan kecepatan dan kelincahannya, Jakob sukses membuat pertahanan Persis kerepotan. Malut United menang dengan skor 3-1 dan hasil ini membuat mereka naik ke peringkat keempat klasemen sementara. Pemain asal Kepulauan Yapen itu kini telah mencatatkan total 9 gol dan 6 assist sepanjang musim ini. Setelah pertandingan, Jakob menyatakan bahwa hat-trick pertamanya di kompetisi profesional bukanlah hasil keberuntungan. Ia menyebut performa apiknya merupakan buah dari kerjasama dan perjuangan seluruh tim di lapangan. Mungkin ini bukan soal keberuntungan, tapi hasil kerja keras dari teman-teman semua, makanya saya bisa cetak 3 gol, ujar Jakob. Jakob juga menyampaikan ambisinya untuk kembali membela timnas Indonesia. Pemain yang merupakan saudara kembar dari Yance Sayuri ini menyebut bahwa bermain di timnas adalah target pribadinya dan ia akan terus berusaha untuk mendapat kesempatan itu lagi.
Sejak debut pada tahun 2021, Yakob sudah mengoleksi 24 caps bersama timnas senior. Sayangnya dalam beberapa kesempatan ia harus absen karena cedera, meski sebenarnya sudah masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih. Saya termotivasi untuk kembali ke timnas. Itu komitmen saya. Apapun yang terjadi, saya akan kerja keras agar bisa dapat kesempatan lagi, jelasnya. Yakob juga berterima kasih kepada pelatih Imran Nahumaruri yang selalu memberi motivasi dan masukan selama latihan. Menurutnya, nasihat dari sang pelatih sangat berperan dalam membantu dirinya berkembang menjadi pemain yang lebih baik. Coach Imran sering memanggil pemain satu persatu saat latihan dan memberi arahan. Kata coach, kita harus terus berusaha di setiap pertandingan. Kalau rezeki pasti bisa ke timnas, katanya. Saat ditanya soal perbedaan pendekatan antara pelatih timnas sebelumnya, Shin Tae-yong, dan pelatih baru Patrick Kluivert, Yakob mengaku belum bisa menilai. Hal itu karena ia belum pernah bergabung kembali ke skuad sejak Kluivert menjadi pelatih kepala. Saya tidak bisa membandingkan karena belum pernah masuk ke dalam tim di era Coach Kluivert. Mungkin kalau saya dipanggil, baru saya bisa merasakan perbedaannya, tutup Yakob. Auto bisa bikin geger Asia. Mendadak pengamat sepak bola ternama ini tanpa ragu sedikit pun yakin timnas Indonesia U17 bakal tembus ke babak semifinal. Bahkan sampai ungkap satu hal mengejutkan ini yang jadi alasan utamanya. Fans Garuda bisa langsung heboh. Benarkah ini tanda timnas U17 bakal ukir sejarah besar di Asia? Ini dia ulasan lengkapnya. Timnas Indonesia U17 yang berhasil melaju ke babak perempat final sebagai juara grup C disebut memiliki peluang besar untuk lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025. Pendapat ini disampaikan oleh pengamat sepak bola nasional Aliyaf Shachfiar dalam wawancara dengan RRI pada Sabtu kemarin. Ia menilai bahwa performa para pemain muda Indonesia sejauh ini cukup menjanjikan dan layak untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Kalau melihat permainan mereka sejauh ini, saya optimis timnas U17 bisa menembus semifinal. Bahkan kalau terus konsisten, peluang masuk final juga terbuka lebar, ujar Aliyaf Shachfiar. Ia juga menambahkan bahwa lawan-lawan yang akan dihadapi Garuda Muda masih berada dalam level yang bisa diimbangi. Karena itu, ia berharap timnas bisa terus menjaga performa agar bisa melaju hingga babak puncak. Bila melihat lawan yang akan dihadapi, harapannya sih bisa lanjut sampai final. Tapi yang penting sekarang fokus dulu satu persatu, tambahnya. Di babak perempat final nanti, timnas Indonesia U17 akan berhadapan dengan Korea Utara U17 yang lolos sebagai runner-up grup D. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar selanjutnya bagi anak asuh pelatih Nova Arianto. Selain laga Indonesia versus Korea Utara, babak 8 besar Piala Asia U17 2025 juga akan dibuka dengan pertandingan Jepang melawan Arab Saudi, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin besok pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Dengan dukungan penuh masyarakat dan semangat juang para pemain muda, Indonesia kini menatap peluang emas untuk mencetak sejarah baru di kancah sepak bola Asia.